Halo Sobat Sipil, selamat datang di podcast saya. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang topik yang mungkin luput dari perhatian kita tapi mempunyai peranan besar dalam keberhasilan suatu proyek, yaitu elevasi tanah. Bersama saya Dian Trimulya Purnama sebagai host dan Saya Jarang Slawi Nusihaan. sebagai narasumber kita hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentang apa sih itu elevasi ketinggian tanah, seberapa penting elevasi ketinggian tanah, dan fungsi-fungsinya juga. Mungkin kita langsung saja tanyakan sama Mas Ramos. Mas, apa sih itu elevasi ketinggian tanah? Singkatnya sih, elevasi ketinggian tanah tuh tinggi dari acuan dasar laut, Mas. Iya. Jadi itu kayak batasan hitungannya dari atas laut, dari dataran laut, dasar laut. Berarti seberapa penting sih elevasi tanah ini dalam suatu proyek? Sangat penting, Mas, karena elevasi ini sebagai acuan untuk tinggi atau lebarnya suatu bangunan gitu, Mas. Oke. Apa sih Mas yang dimaksud dengan elevasi titik referensi dalam proyek konstruksi itu apa sih Mas? Titik referensi, Mas, elevasi Iya. referensi ya. Referensi kayak jatuhnya sih seperti titik acuan sih, Mas, sebenarnya kayak patokan untuk tinggi bangunan itu segini, kayak mau bikin jalan tingginya segini, bikin bangunan tingginya segini, tembok segini tingginya gitu, Mas. Jadi semuanya sudah dipersiapkan Iya. titik-titiknya seperti Iya. itu. Oke. Kalau elevasi itu mempengaruhi desain fondasi bangunan nggak sih Mas? Sangat sih, Mas, sangat mempengaruhi karena kan dari elevasi itu kita bisa tahu rata apa enggaknya, kemiringannya berapa, tingginya berapa. Dari elevasi itu kita bisa tahu, Mas. Kalau tidak mengikuti elevasi itu nggak sesuai, Mas. Kalau misalkan pihak konstruksi atau kontraktor ini tidak memperhatikan elevasi atau mengabaikan elevasi ini, dampaknya apa Mas bagi kelanjutan proyek? Sangat fatal sih, Mas, ya, karena tidak mengikuti elevasi itu bisa terjadi dibongkar lagi, Mas. Dari request owner tuh segini, kalau nggak sesuai dia minta dibongkar lagi, Berarti Mas. diulang lagi gitu? Diulang lagi, Mas. Berarti emang harus bener-bener Harus diperhatikan benar, Mas, gitu harus ya? benar. Biasanya itu ada acuan toleransi ya, Mas. 5 cm ke bawah, 5 cm ke atas. Ada nggak sih kendala-kendala dalam proses elevasi ini? Banyak sih, Mas, ya. Seperti contohnya medannya kayak lumpur, terus tembok-tembok yang tinggi, karena kan kami biasa elevasi itu pakai spidol atau pakai paku, Mas. Selama Mas Ramos melakukan proses elevasi nih, pengalaman Mas Ramos, apa sih yang paling mengenakan dan tidak mengenakan yang selama Mas Ramos alami aja? Yang mengenakan dulu Iya, paling pertama, Mas. mengenakan dulu. Mengenakan sih kalau kami sebagai surveyor di proyek ya, Mas, ya. Iya. Yang pertama tuh kerja kami kadang santai, kadang ya namanya kerja ya, Mas, ya. Iya. Kadang santai, kadang ada waktu luangnya. Tapi yang paling bikin waktu luang tuh karena hujan, Mas. TS kan nggak kuat banget ya, Mas, kena air pasti langsung rusak, Mas. Berarti elevasi itu kalau misalkan ada kondisi cuaca hujan itu mempengaruhi gitu Mas? Iya, sangat mempengaruhi, Mas, karena kita nggak bisa bekerja, Mas. Kalau hujan turun, kita benar-benar mati udah. Jadi kayak berhenti aja gitu, Mas, pekerjaannya. Kalau yang tidak mengenakannya apa Mas? Selama pengalaman Mas Ramos? Banyak sih, Mas, ya. Contohnya seperti permintaan owner yang ribet, terus penjelasannya nggak logis gitu, Mas. Kadang permintaan owner tuh kalau nggak sesuai kita kesusahan sendiri gitu ya. Iya banget, Mas. Karena permintaannya kan kadang beda-beda gitu setiap orang gitu. Iya, nanti berubah lagi tuh, Mas, mereka. Dia Kenapa? minta segini, nanti ke depannya dia lupa tuh apa yang dia minta tuh berubah lagi. Nah kalau cara-cara Mas Ramos menangani tanah-tanah yang konstruksi yang Mas Ramos temui itu gimana Mas? Kan karakteristik tanah kan beda-beda tuh, nggak semuanya sama. Iya. Itu cara menghadapinya gimana Mas? Kalau biasanya kami ya di proyek, Mas, membedakan tanah yang jelek dan tanah yang bagus, Mas. Iya. Kalau kayak tanah yang jelek kita ambil, kita ganti baru yang bagus, Mas. Biasanya kayak gitu, Mas. Tanah jelek dan tanah bagus ini apa perbedaannya Mas? Maksudnya definisinya tanah jelek gimana, tanah bagus itu gimana? Iya, kalau sepengalaman saya, Mas, di dalam proyek ya, dibilangnya kayak tanah bagus itu kayak tanah merah, bener-bener merah, Mas. Nggak ada sampah, nggak ada warna hitamnya. Kalau tanah jelek ada sampahnya, ada tanah-tanah hitamnya, ada lumpurnya. Karena itu mempengaruhi pemadatannya, Mas. Berarti tanah jelek itu tanah yang sudah tercemar limbah, kotoran, dan sampah-sampah seperti itu ya Mas ya? Iya, bisa dibilang seperti itu, Mas. Kalau dalam elevasi itu kan ada istilah cut and fill tuh Mas. Apa sih itu cut and fill? Kalau cut and fill itu kayak kita memotong tanah, Mas. Di surveyor itu kan biasanya kita bikin elevasi dari ketinggian tanah, Iya. masih naik lagi 5 cm atau masih turun lagi 5 cm. Kalau turun, biasanya kita cutting, biasanya pakai grader, Mas. Kalau nggak grader kita pakai beko.
Tapi kalau untuk beko kan susah ya mas, karena bucketnya ada nggak bisa rata kan swingnya. Kalau grader sudah pasti rata mas, jadi cepat pengerjaannya. Oh iya, Mas Ramos mau minum apa Mas? Oh boleh mas, air putih aja mas. Air putih aja. Ya sebentar ya Mas, diambilin sama kru saya. Iya mas, Ini, Mas. Iya mas. Nah, kalau misalkan elevasi ini dia mengaruhi sistem drainase nggak sih Mas? Sangat mempengaruhi mas, karena dari elevasi itu kita bisa tahu dari ratanya jalan, lalu turun airnya kemana, kemiringannya berapa. Jadi kita bisa tahu semua mas, karena ada pacuan elevasinya mas. Apa sih Mas yang dimaksud dengan elevasi pengendalian dalam proyek itu? Elevasi pengendalian tuh contohnya kayak kita ngatur ketinggian tanahnya mas, ketinggian tanahnya atau ketinggian bangunannya gitu mas. Contoh kayak kita mau bangun DPT mas, dinding penahan tanah, kan kita harus sesuai dengan elevasi mas. Kalau enggak tanah itu nggak rata mas. Mau kita bikin selanjutnya untuk konstruksi selanjutnya kita nggak sesuai mas. Apa sih Mas resiko yang bisa muncul jika kita mengabaikan elevasi tanah? Ada banyak sih mas ya. Contohnya seperti kayak banjir. Yang kedua terus aliran air itu nggak sesuai sama yang kita mau mas. Yang ketiga itu masalah dengan owner, karena kan biasanya kita ada sistem join namanya mas, penyesuaian sama dia mau nggak, pas nggak ini, sesuai nggak elevasinya sama dia mau, sama yang dikirim gitu mas. Kalau nggak sesuai, biasanya dia minta bongkar lagi mas, revisi. Kan dibongkar itu kan memakan biaya lagi mas, untuk pengeluaran lagi, bocoran ulang. Jadi banyak yang harus diperhitungkan lah mas tentang elevasi ini, makanya sangat penting mas elevasi itu. Tapi kalau misalkan ada elevasi di dataran tinggi atau daerah-daerah pegunungan gitu, itu cara menghadapinya gimana Mas? Itu sangat rumit ya mas. Kalau saya sih sendiri belum pernah ya mas menghadapi medan-medan seperti itu ya. Mungkin kalau untuk seperti itu apa ya? Mungkin soal elevasinya yang nggak terlalu curam gitu Karena mas. kan dataran tinggi kan nggak rata gitu. Iya benar. Kalau itu biasanya kita hadapi dengan biasanya kita pengurukan dulu mas. Pengurukan biasa per 10 meter lebar jalan. Baru kita masukin grader mas untuk potong tanahnya gitu-gitu mas. Pasang patok per 10 atau per 5 gitu. Buat kita taruh elevasinya mas. Kalau misalkan sistem drainase atau aliran air itu butuh elevasi nggak sih Mas? Sangat butuh ya mas ya. Karena sistem drainase itu kan menentukan turun air mas. Aliran airnya gimana, turunnya kayak gimana, mau dialirin kemana, itu kita harus tahu kan mas. Terus jalan air tuh pokoknya kita harus dipikirin matang-matang mas. Dan elevasi ini berguna untuk menunjukkan kemiringannya mas. Kalau kemiringannya terlalu tinggi atau terlalu rendah atau bikin rata, itu kan jadi bermasalah ya mas, sistem pengaliran airnya mas ya. Ya makanya kita bikin survei ini harus elevasinya harus diikuti banget mas. Kalau enggak air tuh nggak bakal gerak gitu, kayak bakal terjadi ya penyumpatan airnya, jadi kayak ngumpul di satu tempat terus jadi banjir. Nah makanya kan sistem banyak jalan banjir itu karena elevasi kurang tepat mas. Berarti semuanya harus dipertimbangkan dengan baik. Iya betul mas. Bagaimana sih Mas cara perhitungan elevasi dalam fondasi bangunan itu? Banyak sih mas. Kalau saya ya di proyek, kalau elevasi itu turun dari owner mas, jadi kita nggak bisa tentuin sendiri elevasinya, kecuali untuk per meternya mas. Misalnya kayak kita pasang saluran mas, Ya. kan dia ngasihnya biasanya tuh per 20 atau per 50 atau per 100 lah pokoknya gitu mas. Nah itu kita yang bagi tuh mas, jadi per 10 itu berapa, jaraknya tuh per 10 tuh perbedaannya tuh ada berapa senti gitu-gitu mas. Jadi kayak kita kasihnya patoknya per 10 biar untuk memudahkan untuk pekerjaannya mas. Gimana sih Mas cara menentukan elevasi pada titik-titik tertentu kayak struktur tiang pancang atau kolom dalam suatu proyek konstruksi itu gimana Mas? Kalau pengaplikasiannya ya biasanya saya itu menggunakan besi mas. Kalau nggak besi, patok bambu. Jadi bambu yang dibagi jadi segini lah mas. Tingginya itu bisa 80 cm atau 1 meteran. Biasanya kita titik dulu kan, titik lebar itu berapa? Pakai TS mas, total section itu. Kita pakai titik ujung-ujungnya mas. Kita titik. Lalu keempat patok ini kan buat pancang biasanya mas ya. Satu titik tengah kita kasih di as. Itu tuh tengah asnya buat titik pancang ini mas. Lalu di titik pancang ini kita kasih elevasinya mas.
biasanya kita kasih tuh elevasinya segitiga mas, bentuk segitiga. Bentuk segitiga kan kalau tiang panjang kan pasti ke bawah lagi ya mas. Biasanya tuh kita patok dari atas, dari ujung bambu itu mas. Dari ujung bambu kita taruh di situ namanya sticknya itu mas. Kita bikin segitiganya, kita tembak pakai TS mas. Itu langsung keluar tuh mas, elevasi masih turun berapa lagi, masih naik berapa lagi itu bisa ketahuan. Biasanya tuh kita tulis di bambunya. Kita tulis minus misalkan 2 meter lagi, berarti kurang keruk gitu kan mas. Terus minus 20 cm berarti topnya tuh cuma 20 cm dari ujung bambu gitu mas. Oke, kita keluar dari konteks elevasi dulu mas. Iya. Saya mau nanyain seputar tentang Mas Ramos nih. Iya. Mas Ramos gimana bisa sampai masuk ke dunia sipil gitu, sampai mengerjakan proses elevasi itu gitu, gimana cerita awalnya mas? Saya kan first graduate ya mas ya. Iya. Tahun kemarin saya lulusan 2022. 2022 saya angkatan Covid mas. Oke. Jadi saya tuh lulus kan saya sempat nganggur tuh ya, dari awal lulus sampai beberapa bulan gitu mas saya nganggur mas. Dan saya jenuh lah mas, Iya. di rumah nggak ngapain kan ya, cuman duduk main HP, ngapain aja gitu mas. Saya jenuh, terus kebetulan orang tua saya itu bekerja di bidang sipil ini mas. Berarti dari orang tua gitu? Iya. Oke. Kebetulan orang tua itu saya bekerja di proyek mas. Iya. Lalu saya ngomong ke orang tua saya kalau saya pengen kerja gitu mas. Iya. Sebelum saya sempat nggak dibolehin mas, karena orang tua saya tuh tahu kalau di proyek tuh pertama panas mas, capek. Orang tua nggak mengizinkan masuk Iya dunia benar sipil mas, gitu? benar nggak mengizinkan dari awal mas. Dari kan saya punya abang ya, Hmm. abang saya tuh nggak dibolehin. Padahal abang saya tuh ngeliat bapak saya, makanya dia pengen jadi masuk ke terjun ke dunia sipil. Tapi nggak dibolehin mas. Lalu saya yang dibolehin. Saya ikutlah, bapak saya kerja mas. Pertama tuh saya jadi kernetnya surveyor mas, atasan saya. Jadi saya kerja capek banget mas. Kerjaan saya tuh pegangin stick mas, lensa buat TS itu mas. Iya. Saya tembak pegangin itu bisa, kan kerja saya 8 jam ya mas, sehari ya mas ya. Itu bener-bener muterin bisa sampai 5 km, muter-muter doang tuh mas. Cuma bikin titik. Belum kalau titiknya hilang, belum patoknya hilang kelindes. Itu bener sangat capek mas kalau dalam jalan gitu mas. Berarti Mas Ramos dulu awal-awal megang proyek di mana? Waktu itu pertama kali ngerjain apa? Sampai kayak sekarang gini. Oh, pertama tuh paling mengesankan sih bagi saya mas ya. Karena saya dulu bekerja di PT Sirajasa namanya. PT Sirajasa. Itu di mana mas? Kalau lokasinya di lokasi kantornya itu udah di Bintaro mas. Kalau untuk proyeknya banyak mas. Kalau saya waktu itu masuk di proyeknya di Kota Wisata Iya. Bogor. Itu pertama ngerjain apa mas? Itu saya ngerjain jalan, kanstin, saluran, sama iya itu doang mas. Jalan, kanstin, sama saluran. Dulu waktu awal itu ngerjainnya apa sebelum elevasi? Iya itu mas, jadi kernet surveyor. Jadi saya megangin stick. Terus yang saya bisa jadi ngerjain elevasi itu gimana mas? Oh, saya dapat kepercayaan mas, karena saya orangnya mau belajar mas. Saya bener-bener ngeliatin atasan saya itu gimana sih, saya penasaran gitu, kayak gimana sih nih kok bisa sih dapetnya segini, kok bisa turun 2 meter, kok bisa dapet acuannya segini ya. Nah lalu saya sering bertanya mas, saya sering tanya-tanya ke atasan saya, ngobrol, main bareng gitu, ngopi kan. Lalu saya jadi akrab lah mas. Habis itu saya belajar banyak lah dari atasan saya, namanya Pacong. Berarti selama ini Mas Ramos selalu bergelut di bidang elevasi berarti ya? Iya betul mas, elevasi terus ya. Pengalaman Mas Ramos selama di proyek yang paling enak apa mas selama ini? Selama menjalani di proyek nih, yang enaknya gimana, yang gak enaknya gimana gitu? Yang enak mungkin pas gajian ya mas. Semuanya juga enak kalau gajian mas, ini juga enak. Kalau nggak gajian nggak enak mas. Iya. Biasanya itu paling enak saya kalau dapat makan gratis mas. Wah itu sangat enak mas. Apalagi kan kalau dapat bonus proyek kelar, terus join itu kan saya makan juga duitnya mas. Itu paling enak mas. Kalau paling nggak mengenakan ya kerja capek mas, terus di bawah terik matahari mas, saya 8 jam dalam sehari mas. Wah hitam banget, saya hitam dekil mas saya dulu. Terus yang gak enak lagi resiko kerja itu paling tinggi mas. Apalagi dulu saya kan kernet ya mas ya. Kernet tuh dulu saya naik ke DPT mas. DPT itu dinding penahan tanah.
itu kan belum dicor mas. Sebelum dicor kan saya harus kasih elevasi dulu ya. Untuk pemasangan gisting, pembesian itu dari saya mas elevasinya. Saya isi kan. Saya dulu ada pengalaman hampir jatuh mas dari ketinggian 8 meter mas. Itu sangat merinding banget mas saya mas. Emang saat itu nggak pakai alat keamanan gitu seperti tali gitu atau nggak pakai? Nggak ada mas, nggak ada difasilitasi untuk seperti itu, nggak ada mas. Masih nggak difasilitasin sama sekali. Nggak ada. Mungkin dulu saya sangat apa ya? Saya bilang kayak kesal lah mas, kerja kayak capek banget, gajinya cuma harian gitu mas. Karena kan kalau misalkan kita naik di ketinggian berapa meter itu wajib sudah pakai body harness gitu. Jadi kan itu jadi resiko tersendiri gitu. Iya mungkin seperti itu ya, cuman kalau saya di lapangan sih, mungkin di lapangan beda mas. Selama Mas Ramos di proyek nih, ada nggak sih tantangan-tantangan yang Mas Ramos hadapi? Banyak sih mas ya, kayak penyesuaian diri dalam proyek, kan nggak selalu proyek itu dekat rumah mas. Iya. Bisa keluar daerah, bisa di mana, beda pulau gitu kan mas ya. Contohnya waktu itu saya sempat nginep lah di mes sampai 2 minggu mas. Itu saya ngerasa kayak jenuh lah mas, karena kan teman-teman saya orang-orang tua semua mas. Iya. Saya ajak main gak mau, diajak nongkrong gak mau, pokoknya saya sangat pusing gitu mas. Tantangan terberat Mas Ramos selama di proyek itu apa yang paling menurut Mas Ramos tuh kayaknya berat banget waktu selama Mas Ramos jalani gitu? Tantangan paling berat ya, sepertinya nggak ada sih mas. Mungkin karena saya jalaninnya kayak nikmat aja sih mas menurut saya proyek tuh. Jadi enjoy aja gitu mas. Lagi. Selama di proyek kan nih Mas, ya kan kita kan selalu ada kendala-kendala yang selalu pasti semua orang di proyek itu pasti ngalamin kan. Kayak keamanan, kenyamanan, keselamatan. Nah Mas Ramos sendiri selama di proyek ini pernah ada nggak sih kejadian-kejadian tentang yang keselamatan atau keamanan yang mungkin nggak terlalu diperhatikan atau diabaikan yang menimbulkan korban itu luka berat atau luka ringan atau yang paling buruknya kematian lah. Mas Ramos pernah ngalami nggak sih? Kalau untuk pengalaman seperti itu sih ada ya mas ya, tapi nggak sampai merujuk kepada kematian mas. Kalau untuk memakan korban ada mas. Waktu itu saya tuh lagi pengerjaan dak untuk underpass mas, Ya. pengecoran dak underpass. Jadi sedang pembesian sama pemasangan gisting. Saya tuh kan di sana nggak ada yang namanya K3 gitu, nggak ada ya mas. Nggak ada safety-nya mas. Padahal K3 itu penting dalam Sangat penting mas, karena kan sudah memakan korban ini mas. Jadi dia lagi masang gisting mas. Di pinggir mas, itu tingginya ada 10 meteran lebih mas. Jadi dia tuh masang gisting kan. Saya tuh lagi ini mas, lagi ngasih elevasi untuk tinggi DPT. Nah, dia tuh lagi masang gisting, lagi ikat gistingannya mas. Iya. Putus mas, itunya kawatnya putus, dia jatuh mas. Punggungnya ini kena limstone mas, langsung gak bisa jalan mas, nggak sadar. Itu gimana penanganannya saat itu? Itu kita udah pasrah aja sih, kita angkat, bawa ke rumah sakit. Udah dibawa ke rumah sakit, sehari kemudian langsung pembengkakan mas, belakangnya sih langsung gendut gitu di belakangnya, bengkak gede. Tapi korbannya selamat. Selamat mas, tapi lumpuh total. Dari bawah perut sampai kaki itu lumpuh total mas. Yang gerak nih cuma tangan, dari pinggang ke atas kepala itu masih Berarti bisa gerak. dia mengalami cacat permanen gitu. Cacat permanen mas. Jatuh dari ketinggian sekitaran 10 meter. 10 meter. Nah, itu dia tuh bahaya kalau misalkan sebuah proyek tidak memperhatikan ketiganya, karena ketiga itu sangat penting di lokasi proyek. Karena kan meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi. Iya. Setelah itu mas, kami sudah baru setelah ada korban, baru kita memakai K3. Tidak boleh diabaikan K3. Iya, betul sekali teman-teman. Lalu ada juga mas, teman saya, rekan saya mas. Dulu saya kenal, saya ada. Dia tuh lagi bikin elevasi DPT lagi mas. Sebelum dicor kan. Itu posisinya sebelum lebaran mas. Sehari sebelum lebaran. Ya saya kerja kan. Udah selesai saya bikin elevasi semua. Dia pengen turun mas. Kepleset kakinya mas. Kepleset, jatuh mas. Tuh. Untung dia ketangkep mas sama orang kulit di situ mas. Ketangkep dia, untung selamat. Kalau nggak selamat dia nggak lebaran mas.
Berarti nggak ada luka-luka itu. Nggak ada. Tapi untuk kesleo ada mas. Kesleo di Berarti kaki. jatuhnya luka ringan saja. Luka ringan saja. Proses elevasi tanah tuh berapa lama makan waktunya? Biasanya kan kita bikin elevasi itu kan sebelum pengerjaan ya mas ya. Ya. Jadi mungkin kalau untuk semuanya mungkin nggak bisa dipatok waktunya ya. Kita tuh sesuai request aja mas, sesuai request kayak besok bikin elevasi ini ya, soalnya besok mau dicor. Oke, saya akan bikin gitu mas. Terus ya balik lagi nanti ke seberang bikin elevasi saluran mau dipasang nanti sore. Nanti saya harus kejar tuh sampai kepasang mas. Nanti saya pantau. Sebelum itu kita kan ada setelah dipasang mas, kita ada yang diambil namanya datanya mas. Ketinggiannya tuh per 5-nya berapa gitu, per 2 saluran itu berapa gitu mas. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanya sama Mas Ramos. Ya mungkin ini pertanyaan-pertanyaan bodoh mungkin ya mas ya. Iya nggak apa-apa mas, tanya aja kepada saya. Tadi kan Mas Ramos ngomong itu tentang elevasi itu kan menggunakan alat-alat khusus ya. Iya benar. Bisa nggak sih mas, kalau mas nih untuk elevasi tanah nggak pakai alat tersebut? Bisa sih mas ya, bisa juga, tapi kita nggak akan bisa sesuai ya mas ya. Kalau untuk elevasi rata atau kemiringan itu kita bisa bikin, kecuali untuk tingginya dari misalkan dari dataran laut, misalnya dasar laut itu kita nggak bisa bikinnya. Kalau untuk bikin elevasi tanpa alat tuh mas, biasanya kita menggunakan ada yang namanya water pass, kedua ada yang namanya selang. Bisa pakai meteran juga mas. Biasanya itu untuk kalau kita pakai selang itu untuk nentuin rata apa enggaknya itu suatu bangunan itu mas. Elevasinya itu rata apa enggak, soalnya kan air kan rata ya mas, selalu rata ya. Jadi kita pakai air acuannya mas. Seperti itu. Kalau untuk pakai meteran, biasanya kita ambil acuan dari misalkan ratanya tanah. Ratanya tanah kita hitung, kita tarik meteran, mau naik berapa? Mau naik 5 cm apa mau naik 15 cm gitu mas. Mungkin ada yang mau ditanya lagi. Siap, Mas Ramos. Saya ingin bertanya Mas Ramos ya, Iya, silakan mas. mengapa elevasi tanah menjadi faktor penting dalam mitigasi bencana alam seperti banjir dan longsor? Sangat penting ya mas, karena elevasi tanah tuh mempengaruhi dari pemadatan, terus keluarnya air, lalu masuknya air, drainasenya semua tuh udah terperhitungkan lah mas. Kalau dari elevasi ini, contohnya misalkan bencana banjir mas, bencana banjir kan bukan bencana alam ya, buatan ya mas. Contohnya seperti kayak jalan mas, jalan kan harusnya begini mas, begini nih, dia melengkung ke arah ke kanan dan ke kiri. Jadi air itu bisa masuk ke dalam inlet namanya, pembuangan air. Masuk dalam inlet itu lalu masuk ke saluran. Lalu jalanlah airnya gitu mas. Namun kalau yang saya tadi bilang, kalau tanahnya itu nggak rata atau pemadatan yang nggak bagus mas, itu bakalan turun mas. Aspal tuh akan turun atau beton tuh akan retak. Jadilah hancurnya betonnya. Kalau aspal akan turun. Aspal akan turun. Jadi akan terjadi genangan air. Genangan airnya jadi lama mas, kan ganti terus ya genangan airnya, ganti air terus, jadi makin ke dalam dia mas, terus hancur lah itu aspal, jadi banjir lah, karena elevasinya nggak sesuai, bisa jadi melengkung begini, bisa menampung air, bisa rata aja begini, jadi banyak lah pengaruhnya mas. Oke, mungkin pertanyaan itu mungkin udah gitu saja pertanyaannya gitu. Mungkin mas ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada penonton mungkin, atau misalkan penonton butuh jasa Mas Ramos nih untuk elevasi, mungkin bisa hubungi Mas Ramos gitu. Kita harus kontaknya ke Mas Ramos kemana? Kalau untuk jasa saya ya, mungkin kan saya kerja di proyek ya mas, jadi nggak mungkin lah kayak saya bisa bantu atau pindah ke proyek lain, kan saya masih bersangkutan sama PT lain mas. Kalau untuk pekerjaan biasanya bisa langsung hubungi ke PT saya mas, gitu-gitu mas. Habis itu pesan-pesannya untuk orang-orang di luar ya, jangan pernah menyerah soal belajar tentang sipil, karena lebih baik memulai daripada tidak. Oke, terima kasih Mas Ramos ya. Iya, Dan terima kasih juga mas sudah mengundang. Oke, narasumber kita ini Mas Ramos memberikan kita pelajaran tentang apa itu elevasi dan seberapa pentingnya elevasi. Terima kasih Mas sekali Ya, lagi. sama-sama mas. Baiklah, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat tinggal.
aja mas, taruh kopi aja. Kopi. Lalu gua kaget gua itu dikasih kopi. Gua minta. Udah mulai, Cok. Oh, Apa lagi ya? Apa lagi ya? Cut dulu deh. Makan apa tuh? Tahu tuh aku masak apaan? Kayaknya tadi masak telur rebus deh. Telur dipedesin gitu bulat. Enggak doyan ya? Nggak bisa request gua.